Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome to my channel. Introduce, my name is Aswaldi from class 12 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Aswaldi dari kelas 12 MIPA 1. So, in this video, we will discuss the discussion text material. Jadi, di video kali ini, kita akan membahas materi teks diskusi. Before we enter the discussion text, do you know what a discussion is? Sebelum kita masuk ke teks diskusi, apakah kalian sudah tahu apakah itu diskusi? From this picture, what do you think about the word discussion? Dari gambar ini, apa yang terpikirkan dari kalian mengenai kata diskusi? Well, surely when you are studying in class, you must have done what is called a discussion. Nah, pasti ketika kalian sedang belajar di kelas, pasti pernah melakukan yang namanya kegiatan berdiskusi. However, is that a true discussion activity? Namun, apakah itu merupakan suatu kegiatan diskusi yang benar? The answer is no. Jawabannya adalah tidak. Nah, lalu bagaimana bentuk diskusi yang benar? So, discussion a communication interaction that occurs between two parties. Individual with individual, individual with group, and group with group. Jadi, diskusi adalah suatu interaksi komunikasi yang terjadi antara dua pihak, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Well, you already know what is the meaning of discussion? Nah, kalian sudah tahu kan apa pengertian dari diskusi? Then, what about the discussion text? Lalu, bagaimana dengan teks diskusi? So, discussion text is a text which presents a problematic discourse. Jadi, teks diskusi adalah teks yang menyajikan wacana yang bermasalah. Di dalam teks ini pula akan menyajikan pendapat yang berbeda. Ada yang sebagai pro dan ada yang sebagai kontra. Next, purpose discussion text. Selanjutnya, tujuan dari teks diskusi. So, purpose a discussion text to present different opinions on a particular issue or topic arguments. Jadi, tujuan dari teks diskusi adalah untuk menyajikan pendapat yang berbeda tentang isu atau argumen topik tertentu. Next, structure a discussion text. Exists a issue, supporting point, contrasting point, and recommendation or conclusion. Selanjutnya, struktur teks diskusi. Yang pertama yaitu isu. Isu merupakan unsur dalam teks diskusi yang berisi gambaran atau fenomena yang akan dibahas pada teks tersebut. Yang kedua adalah supporting point. Supporting point merupakan pendapat pendukung dalam teks diskusi. Yang ketiga adalah contrasting point. Contrasting point adalah pendapat yang tidak mendukung gagasan yang terdapat pada teks diskusi. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah rekomendasi atau kesimpulan. Next, language feature. Number 1, using simple present tense. Number 2, using conjunction. Number 3, relating verb. Kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan simple present tense. Yang kedua, menggunakan conjunction. Dan yang terakhir, related verb. Next, example a discussion text. Selanjutnya, contoh teks diskusi. Setelah membaca teks di atas, selanjutnya kita akan menentukan struktur dari teks tersebut. Yang pertama adalah isu. Mengapa isu? Karena isu merupakan bagian awal pengenalan dari teks diskusi yang berisi masalah atau topik yang akan dibahas pada paragraf berikut. Selanjutnya, supporting point atau pendapat pendukung. Hal ini ditandai dengan adanya kalimat many will support the introduction of sex against children under Act, yang artinya banyak yang mendukung pengenalan seks terhadap anak di bawah umur. Next, contrasting point atau pendapat kontra. Hal ini ditandai dengan adanya kalimat on the other hand, the introduction of sex to minors makes parents worry because we know for ourselves that children have curious minds. Yang artinya, di sisi lain, pengenalan seks kepada anak di bawah umur membuat orang tua khawatir karena kita tahu sendiri bahwa anak memiliki pikiran yang ingin tahu akan sesuatu hal. Next, recommendation.
Thus were some pros and cons regarding the introduction of sex to children. Therefore, let's use together as parents or teachers, teach our children how to understand sex education properly and correctly. Don't misunderstand and don't let them fall into things that we don't want. Jadi sebagai rekomendasi atau kesimpulannya yaitu, marilah kita bersama-sama sebagai orang tua atau guru mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana memahami pendidikan seks dengan baik dan benar agar mereka tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang paling utama adalah no pernikahan dini. Itulah tadi pembahasan materi mengenai teks diskusi. Semoga teman-teman dapat dengan mudah memahaminya ya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan ya teman-teman. See you next meeting. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.